Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya sadaqallahul azim. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan sebuah kenikmatan yang sangat besar, yaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Tak lupa juga sholawat serta salam, marilah kita panjatan ke junjunan Nabi Agung kita, yaitu Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita semua ke jalan kebenaran. Tak lupa juga kepada para keluarganya, kepada para sahabat, dan para tabi'in tabi'at, dan kita selaku umatnya. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan sedikit mengenai rukun iman yang wajib kita ketahui. Adapun juga landasan rukun iman sendiri, yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 177 dan juga ayat 285 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birru an tuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyi wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa badas sabil wassailina wa fir riqab wa aqamas sholata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahad was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Shadaqallahul azim. Pada kedua ayat tersebut menjelaskan bahwa kita selaku umat Islam harus mengimani rukun yang ada di ajaran agama Islam, yaitu yang sering dikenal oleh kita rukun iman. Kita juga dituntut untuk mengimani rukun iman tersebut, yang diantaranya rukun iman itu ada 6. Yang pertama itu ada iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat-malaikat Allah, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada Nabi dan Rasulullah, yang kelima iman kepada hari akhir, yang keenam iman kepada qada dan qadar. Apa sih yang dimaksud dengan iman? Jadi iman itu sebuah keyakinan atau juga kepercayaan yang dipercayai oleh seseorang yang berkenaan itu dengan baik dengan agama maupun dengan Tuhan, dengan Nabi dan juga kitab. Iman juga bisa diyakini kebenarannya dalam hati dan diucapkan dengan lisan.
dan diamalkan dengan perbuatan. Contoh, kita mengimani kepada rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Dengan cara kita membaca, kemudian menelaah apa isi kandungan di dalam Al-Quran tersebut, kemudian amalkan dalam kehidupan kita. Karena Al-Quran itu bisa jadi petunjuk, bisa jadi asyifa atau obat. Seperti contoh mengenai puasa yang telah dijelaskan dalam Al-Baqarah ayat 183, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Jadi kita itu harus berpuasa, dan puasa yang tersebut tuh pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan itu bulan ke-8 di dalam tahun Hijriah. Kita umat Islam itu sudah disuruh untuk berpuasa, dan kita juga melakukan puasa. Itu yang dimaksud dengan iman. Sesungguhnya orang yang beriman itu mempunyai sebuah pengaruh yang positif dalam jiwa. Salah satu pengaruhnya yaitu jadi mereka itu bisa menjadi bersih, berhati yang suci, dan mempunyai sebuah cita-cita yang sangat tinggi. Iman juga bisa naik, bisa juga turun, yang disebabkan oleh beberapa faktor. Yaitu jika iman kita naik, maka ya jika iman kita pengen naik, itu caranya itu gampang. Maka perbanyaklah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti sholat, bersedekah, zikir, sholawat, dan yang masih banyak lain itu yang mendekatkan diri kepada Allah. Akan tetapi sebaliknya, jika iman kita sedang turun, itu disebabkan oleh hal-hal yang negatif. Ya, seperti contohnya itu kemaksiatan. Itu kita sering melakukan sebuah kemaksiatan, mengabaikan perintah Allah, meninggalkan sholat, berzina, dan juga masih banyak yang lainnya lah, yang hal-hal yang negatif yang dibenci oleh Allah, yang dilarang. Terus bagaimana sih caranya kita itu untuk beriman itu kepada rukun iman, atau kita meyakini gitu, kita meyakini rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah. Jadi kita selaku umat Islam harus meyakini bahwa Allah itu ada. Meski kita tidak bisa melihat dengan kasat mata ya, akan tetapi kita bisa merasakan bahwa Allah itu ada jika kita mengimaninya. Dan kita juga harus percaya bahwa Dialah satu-satunya pencipta alam semesta ini, dan tidak ada Tuhan kecuali Allah yang wajib kita imani. La ilaha illallah. Yang kemudian itu yang kedua, iman kepada malaikat. Malaikat itu sebuah makhluk yang diciptakan oleh Allah dari nur atau cahaya. Kita harus meyakini bahwa adanya malaikat, karena malaikat juga telah diberi tugas yang sangat mulia. Malaikat yang wajib kita imani itu ada 10. Yang pertama, malaikat Jibril, bertugas menyampaikan wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail, bertugas membagikan rezeki. Yang ketiga itu ada malaikat Israfil, yang bertugas meniup sangkakala. Meniup sangkakala itu, jika ditiup sangkakala maka akan kiamat. Yang keempat ada malaikat Israel, yang bertugas mencabut nyawa kita dicabut oleh malaikat Israel. Yang kelima ada malaikat Mungkar, bertugas bertanya di dalam kubur. Yang keenam ada malaikat Nakir, yang bertugas itu menyiksa dalam kubur. Yang ketujuh ada malaikat Rokib. Malaikat Rokib itu bertugas mencatat amal baik yang kita lakukan di dunia ini. Yang kedelapan ada malaikat Atid, yang bertugas itu mencatat amal buruk, sebaliknya dari malaikat yang sebelumnya. Yang kesembilan itu ada malaikat Malik, penjaga pintu neraka, dan juga yang ke-10 malaikat Ridwan, penjaga pintu surga. Jadi tadi saya telah menjelaskan
tugas-tugas malaikat. Kita akan memberikan contoh ya. Malaikat Jibril itu bertugas menyampaikan wahyu. Ya contohnya itu malaikat Jibril itu diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu yang disampaikan itu adalah yang sekarang sampai sekarang kita baca, sampai sekarang ada ya, yang itu Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Terus yang kedua, malaikat Mikail yang bertugas membagikan rezeki. Kita sebagai manusia jangan takut rezeki, bahwa itu tentang rezeki, karena Allah sudah membagi-bagikan rezeki. Allah sudah menempatkan kapan kita mendapatkan rezeki uang, kapan kita mendapatkan rezeki pekerjaan, kapan kita mendapatkan rezeki kesehatan. Itu sudah diatur oleh Allah, dan yang membagikan itu, yang memberi rezeki tersebut malaikat Mikail melalui perantara malaikat Mikail. Yang ketiga, malaikat Israfil. Malaikat Israfil itu meniup sangkakala. Sangkakala itu sebuah trompet yang dimana jika trompet tersebut ditiup oleh malaikat Israfil, maka akan hancur lebur alam semesta ini. Kebayang kalau misalkan malaikat Israfil itu seperti manusia gabut gitu, dia meniup sangkakala, wah bahaya itu, ntar tahu-tahunya kiamat. Terus yang keempat, malaikat Israel bertugas mencabut nyawa. Jadi kita di dunia itu ada hidup, ada juga mati. Nah, mati itu dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Bukan hanya manusia yang dicabut nyawanya, malaikat-malaikat yang lainnya juga akan dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Bahkan malaikat Israel pun juga akan mencabut nyawanya sendiri jika ada perintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu juga hewan, tumbuhan dan lain juga dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Malaikat mungkar. Yang kelima itu malaikat mungkar. Malaikat mungkar itu bertugas bertanya di alam kubur. Contohnya, malaikat tuh datang ke alam kubur itu ketika ada seseorang yang meninggal dan sudah tidak ada orang lagi. Kemudian datanglah malaikat tersebut untuk menanyakan beberapa pertanyaan yang sering ditanyakannya itu mengenai man robuka, man nabiyuka, man imamuka, man dinuka. Jadi jika kita ingin terhindar dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, dan jika ingin terhindar dari cambukan jika kita tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, maka kita perbanyaklah amal ibadah, perbanyaklah baca Al-Quran, perbanyaklah sholawat, maka insya Allah semua itu bakal melindungi kita di alam kubur nanti. Yang keenam itu malaikat nakir. Malaikat nakir itu bertugas untuk bisa dalam kubur. Oh, jadi tadi saya menjelaskan yang malaikat mungkar itu selain bertanya, mencambuk atau menyiksa, itu harusnya itu tugas dari malaikat nakir. Jadi malaikat nakir itu satu paket dengan malaikat mungkar. Bertugasnya itu di dalam kubur. Terus yang ketujuh itu malaikat rokib, bertugas mencatat amal baik. Nah, ketika kita membuat sebuah kebaikan, seperti kita beramal, membantu orang lain, beribadah, sholat, terutama baca Quran, itu termasuk ke dalam pahala dan dicatat oleh malaikat rokib. Kemudian yang ke-8 itu malaikat atid. Malaikat atid itu bertugas untuk mencatat amal buruk. Ya, sebaliknya dari malaikat rokib. Malaikat rokib mencatat amal baik, malaikat atid mencatat amal keburukan. Malaikat itu seperti contoh, kita berbuat kesalahan, misalkan buang sampah, itu termasuk keburukan, membunuh, terus yang lain lah yang buruk, itu dicatat oleh malaikat atid tersebut. Kemudian
amal baik dan amal keburukan itu akan mempengaruhi kita, mempengaruhi timbangan kita jika nanti di waktu timbangan di padang mahsyar. Yang kesembilan itu ada malaikat Malik itu menjaga pintu neraka. Yang ke-10 malaikat Ridwan itu menjaga pintu surga. Lanjut, kita melanjutkan rukun iman yang ketiga itu. Rukun iman yang ketiga itu iman kepada kitab Allah. Jadi kita itu harus meyakini bahwa kitab Allah itu ada. Dan kitabnya umat Islam adalah Al-Quran. Karena kitab ini adalah salah satu landasan, salah satu pedoman, salah satu asyifa, bisa jadi obat bagi agama kita, yaitu agama Islam. Kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada 4 ke dunia ini. Yang pertama itu ada kitab Zabur. Kitab Zabur itu diturunkan oleh Nabi Daud alaihissalam. Diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang kedua kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, yang sekarang masih ada di umat Kristiani. Nah, yang terakhir ini adalah Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang keempat itu beriman kepada Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul itu adalah utusan manusia atau hamba Allah yang diutus ke dunia untuk membimbing, membenarkan ajarannya supaya tidak ada kesalahan lagi dan supaya beribadah kepada Allah. Intinya membimbing ke jalan yang benar, selamat dunia dan akhirat. Nabi itu banyak, Nabi dan Rasul itu banyak, tetapi Nabi yang wajib kita ketahui itu ada 25. Yang diantaranya itu Nabi Adam, kemudian Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, kemudian Nabi Ayub, Nabi Syu'aib, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zulkifli, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Isya, dan yang terakhir itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima itu iman kepada hari akhir. Jadi kita itu harus mempercayai bahwa akan adanya hari di mana alam dunia, seluruh dunia, alam semesta ini yang ada di sini hancur lebur, tidak ada satu orang pun yang bisa terhindar dari bencana tersebut. Oleh karena itu, hal tersebut, kejadian itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita kita juga tidak tahu kapan terjadinya bencana tersebut. Sekelas Rasulullah SAW juga tidak tahu kapan, itu hanya rahasia Allah. Dan kita harus meyakini bahwa adanya itu. Perbanyaklah amal ibadah lah intinya gitu, supaya kita terhindar dari kejadian tersebut, bencana alam tersebut. Maka perbanyaklah ibadah gitu. Baik itu ibadah mahdoh maupun ibadah gue mahdoh. Ya contohnya ibadah mahdoh seperti sholat, puasa, zakat, bersedekah, haji dan lainnya. Sedangkan ibadah gue mahdoh itu contohnya itu menjenguk orang sakit, bersilaturahmi, dan jauhilah larangannya seperti maksiat, minum minuman haram, judi, supaya kita selamat di dunia dan juga di akhirat. Nah, mohon maaf jika ada kekurangan dari saya maupun juga apalagi kekurangan dari kata-kata yang terucap dan juga yang kurang jelas, mohon maaf karena saya sedang belajar juga. Dan
Terima kasih atas perhatian dan kesempatan saya untuk menyampaikan sebuah materi meski melalui sebuah video aja gitu. Ya alhamdulillah supaya menjadikan saya berlatih untuk lebih bisa lagi berpublic speaking atau memaparkan sebuah materi meski sedikit demi sedikit dan juga masih banyak pengoreksian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.